menonaktifkan mikrofonnya selama penyampaian materi nantinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, minggu lalu kita sudah melaksanakan lecture series yang pertama dengan topik pemodelan statistika dengan metode Bayesian. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan lecture series yang kedua dengan topik analisis survival Bayesian pada distribusi eksponensial. Selama 90 menit ke depan bersama narasumber kita. Beliau adalah guru besar Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, bidang analisis regresi, yaitu Ibu Profesor Dr. Vera Yanuar, SSI MSc. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita kembali bertemu pada acara lecture series yang kedua program studi matematika UIN Imam Bonjol Padang, ya. Untuk itu, tak lupa kita panjatkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan serta semangat untuk menggali ilmu, bagi saya sharing ilmu bagi adik-adik mahasiswa, semoga nanti memberikan manfaat, ya. Apalagi ini di hari Jumat yang berkah ini, semoga nanti barokah ya bagi kita semua. Salam dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, adapun topik lecture series kita yang kedua pada hari ini adalah masih kelanjutan dari topik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya judulnya inferensi Bayesian pada distribusi eksponensial. Nah, di sini saya sengaja memilih topik yang hampir sejenis, yang sedikit terjadi perbedaan atau peningkatan kompleksitas riset di sini, yaitu analisis survival, masih pada distribusi eksponensial. Baik, izin Bapak Ibu dan adik mahasiswa, kita share screen ya. Lalu WA yang terbuka. Baik. Analisis survival. Jadi mungkin ini kata kuncinya adalah analisis survival, kemudian metode Bayesian, dan distribusi eksponensial. Nah, ketiga kata kunci itu nanti akan kita uraikan apa itu analisis survival, tapi metode Bayesian dan distribusi eksponensial itu sudah pada minggu yang lalu. Nanti sedikit akan kita singgung lagi tentang metode Bayesian dan distribusi eksponensial. Adapun latar belakangnya, kita kalau meneliti tentu kita akan mengambil apa sih yang menjadi latar belakang penelitian kita. Jadi di sini kalau pada penelitian sebelumnya, pada lecture series kita yang sebelumnya, kalau misalnya kita punya data X ya, misalkan datanya, misalkan datanya ada sebanyak ini nomor observasinya, ini datanya, misalnya kita punya data ada sebanyak 100 gitu ya, 1 sampai 100 buah data, ini ada nilainya, berapa gitu. Nah, pada lecture yang kemarin, ini kita asumsikan sebaran dari data itu kalau kita simpulkan dengan X, dia berdistribusi eksponensial gitu ya, dengan parameter lajunya theta. Nah, kita yang minggu kemarin akan kita melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayes. Sebentar, maaf. Kita melakukan pendugaan parameter untuk dengan menggunakan metode Bayes. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Nah, pada yang topik hari ini, yaitu analisis survival pada distribusi eksponensial, ya, dengan menggunakan metode Bayes, kita masih menggunakan data berdistribusi eksponensial, tetapi ada yang tersensor. Ya, ada yang tersensor, maksudnya adalah datanya itu, nanti kita terangkan data tersensor ya. Ada beberapa data yang tersensor. Kita di sini memilih yang tersensor kanan.
ya. Yang dari sensor kanan, misalnya gini, misalnya kita mengamati daya tahan atau lama rawat dari pasien penyakit jantung. Jadi kan kita amati pasiennya sebanyak 100 orang misalnya. Nah, nanti yang kita katakan yang tersensor adalah sewaktu kita memutuskan observasi berhenti, itu si pasiennya itu belum sembuh misalnya. Atau misalnya si pasiennya itu berpindah atau dia dirujuk ke tempat lain yang kita tidak bisa mengobservasi pasien itu. Atau misalnya pasiennya meninggal. Ya, itu namanya dia tersensor. Tapi yang tidak tersensor berarti yang terobservasi, misalnya si pasien itu dia sembuh. Ya, jadi itu sekilas tentang data tersensor. Jadi bedanya dengan penelitian dengan topik riset dengan topik presentasi kita yang lalu, kalau datanya pada minggu lalu itu diasumsikan distribusi eksponensial, pada bahan sekarang, pada lecture series sekarang itu datanya merupakan data lama rawat misalnya, atau data lamanya suatu mesin beroperasi. Jadi pada suatu periode waktu tertentu kita melakukan observasi berapa lama suatu mesin itu bisa tetap bekerja dengan baik. Ya, nah yang data tersensor itu ada 3. Ada tersensor kiri, tersensor kanan, dan tersensor interval. Tapi pada bahan penelitian presentasi kita hari ini, kita mengambil untuk kasus data tersensor kanan. Jadi itu di sini konsep penyensoran itu kita munculkan di latar belakang. Nah, karena data survival, yaitu data daya tahan tadi, kita akan melakukan pendugaan parameter. Karena di sini kita mengambil studi kasusnya untuk data yang berdistribusi eksponensial, yang mana dia memiliki parameter theta. Simbolnya bisa apa aja, boleh theta, boleh lambda atau alpha, tapi ini dia menunjukkan parameter laju. Ya, jadi kita akan melakukan pendugaan terhadap si parameter theta itu dengan menggunakan metode apa? Bisa metode yang lain. Ya, salah satunya ya kita akan menggunakan metode Bayes. Nah, sebagaimana telah kita informasikan pada lecture series yang pertama sebelumnya, bahwa pada pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayes, kita memerlukan fungsi likelihood. Fungsi likelihood yang mana fungsi kepadatan peluangnya itu tergantung kepada data. Di sini data kita karena contohnya eksponensial, maka fungsi likelihoodnya adalah berdistribusi eksponensial. Tetapi karena ada data tersensor, maka nanti ada sedikit modifikasi ketika kita mengonstruksi fungsi likelihood. Kemudian selain fungsi likelihood, kita memerlukan apa yang disebut dengan distribusi prior. Ya, mana ini FKP distribusi prior ini itu adalah subjektif peneliti. Nah, pada lecture series yang pertama kita sudah menggunakan distribusi gamma. Nah, supaya ada yang masih nggak bingung, ya kita tetap menggunakan distribusi gamma karena kebetulan gamma juga merupakan distribusi yang konjugat dengan eksponensial. Dan prior yang kedua untuk pembandingnya, prior informatif kita menggunakan prior Jeffrey juga. Nah, dari fungsi likelihood dan fungsi prior, kemudian kita baru mengkonstruksi distribusi posterior, sehingga nanti kita bisa mendapatkan mean posterior dan ragam posterior dengan menggunakan sifat nilai harapan. Nah, kira-kira itu latar belakang. Jadi, penambahannya dari research pertama adalah bahwa data yang kita pakai adalah data daya tahan. Maka daya tahan seseorang diagnosa penyakit sampai dia sembuh atau terjadi event tertentu, atau misalnya daya tahan atau daya operasi dari suatu mesin. Ya, mesin apakah dia masih beroperasi baik sampai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, kira-kira seperti itu latar belakang dan perbedaan ininya dengan presentasi dengan lecture series yang pertama. Oke, dengan demikian maka rumusan masalah pada presentasi kita kali ini adalah, pada analisis survival itu bentuk FKP dari waktu
survive-nya itu bisa dinyatakan dalam 3 FKP atau 3 fungsi kepadatan peluang, yaitu fungsi survival, fungsi hazard, dan fungsi kepadatan peluang sendiri. Jadi di sini kita akan membentuk apa sih formula untuk fungsi survival, fungsi hazard, dan fungsi kepadatan peluang dari distribusi eksponensial yang tersensor kanan. Kemudian karena kita melakukan pendugaan titik dan pendugaan selang pada parameter laju dari distribusi eksponensial di sini, maka kita akan mengkonstruksi juga formula untuk posterior mean atau posterior ragam dan posterior ragam serta credible interval ya atau selang kepercayaan. Kalau selang kepercayaan pada metode yang biasa namanya selang kepercayaan aja ya. Kalau pada Bayesian selang kepercayaan bias juga, tapi istilah lainnya credible interval bias untuk parameter yang berdistribusi eksponensial tersensor kanan. Kemudian bagaimana implementasi dari formula yang dihasilkan dari masalah 1 dan masalah 2 yang kita hasilkan. Nah, pada studi ini kita menggunakan data bangkitan. Tujuan penelitian itu adalah rumusannya berasal dari rumusan masalah yang tadi diidentifikasi. Nah, tentu dalam penelitian kita memerlukan teori-teori dasar yang mendasari riset kita, ya Bapak Ibu dan adik mahasiswa. Nah, apa sih konsep-konsep dasar yang kita pakai pada studi ini? Pertama, beberapa FKP yang akan kita gunakan yaitu FKP terkait data, FKP terkait distribusi prior, FKP terkait distribusi posterior, dan FKP terkait distribusi fungsi likelihood. Jadi kalau kita ambil sekarang untuk distribusi gamma. Jika kita misalkan suatu pembacak X berdistribusi gamma, di mana gamma itu kita misalkan memiliki parameter alfa dan beta, maka fungsi kepekatan peluangnya diformulasikan seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat dari ekspektasi, ini kita dapat rumuskan bahwa nilai harapan dari pembacak yang distribusi gamma itu adalah sama dengan alfa per beta. Dan ragamnya adalah alfa per beta kuadrat. Ini bisa dibuktikan. Kemudian distribusi lain yang kita gunakan pada studi ini adalah distribusi eksponensial. Nah, secara definisinya, jika pembacak yang berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, maka FKP-nya adalah seperti ini. Dan dengan menggunakan sifat nilai harapan, ya, dengan menggunakan ya harapan, maka kita bisa buktikan bahwa nilai harapan dari X yang berdistribusi eksponensial itu adalah 1 per theta dan ragamnya adalah 1 per theta kuadrat. Nah, sifat ini nanti akan kita gunakan dalam menduga mean posterior dan ragam posterior pada studi ini. Selanjutnya, nah kemudian karena kita menggunakan analisis survival ya dari mahasiswa. Nah, di sini tentu kita harus tahu juga apa itu waktu survival. Kita misalkan suatu pembacak T menunjukkan waktu survival dari suatu individu atau objek dalam populasi. Nah, waktu survival itu merupakan pembacak kontinu dan negatif dalam interval ini, atau waktu survival pada waktu T dengan T besar dari 0. Nah, distribusi waktu survival itu dapat kita nyatakan dalam 3 fungsi, yaitu FKP, fungsi survival, dan fungsi hazard. Ini akan kita formulasikan dulu. Untuk kasus distribusi eksponensial, rumus FKP-nya atau likelihood-nya sebenarnya, FKP itu digunakan untuk mengkonstruksi fungsi likelihood nantinya, dan fungsi survival dan fungsi hazard-nya itu seperti apa. Nah, pertama fungsi kepekatan peluang. Fungsi kepekatan peluang didefinisikan sebagai ini ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca, yaitu sebagai limit dari peluang suatu individu mati ya. Kalau mungkin agak ini kita dengarnya ya, individu mati atau gagal. Kalau objek ya misalnya objeknya itu apa ya, mesinnya rusak ya atau gagal dalam interval waktu T sampai T tambah delta T dengan waktu T merupakan pembacaknya. Nah, maka kita bisa secara definisinya maka fungsi distribusi kumulatif bagi T itu adalah seperti ini. Dirumuskan seperti pada definisi persamaan 3. Maka fungsi kekuatan peluangnya dinyatakan dengan limit dari peluang T besar antara T sampai T tambah delta T per delta T. Atau sama dengan limit ini. Nah, ini rumus untuk fungsi kekuatan peluangnya. Kemudian fungsi survivalnya.
fungsi survival merupakan peluang suatu individu atau objek yang masih dapat bertahan hidup. Jadi waktu si individu atau objek itu survive sampai waktu T yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Nah, misal T adalah Pobacak, ya, maka fungsi distribusi kumulatifnya adalah ini. Ini tadi sudah kita definisikan juga. Adapun fungsi survivalnya disimbolkan dengan ST, ya, itu didefinisikan sebagai berikut. ST, fungsi survival itu sama dengan peluang T besar sama dari T. Nah, peluang T besar sama dari T itu sama dengan 1 dikurang peluang T kecil, sebenarnya ini kecil ya, simbol sama dengannya nggak sama masuk. Peluang T kecil dari T atau 1 kurang FT. Peluang T kurang dari T itu adalah FT. Nah, ini definisi untuk fungsi survival secara umum. Nah, kemudian fungsi hazard. Ya, fungsi hazard itu adalah fungsi kegagalan, ya, peluang gagal dari suatu objek dan interval waktu tertentu, atau secara konsep teoritisnya adalah limit dari peluang suatu individu dalam interval waktu dari T sampai T delta T. Jika diketahui individu tersebut masih dapat bertahan hidup sampai waktu T. Fungsi hazard dinyatakan dengan, nah ini definisinya ya, fungsi hazard itu 1/ST limit delta T menuju 0 dari FT tambah delta T kurang FT per delta T. Nah ini ya, ini adalah sama dengan F aksen T atau definisi dari FKP tadi. FKP dari F atau simbolnya adalah FT. Jadi hazard itu adalah perbandingan dari FKP-nya dan fungsi survival-nya. Nah, itu konstruksi likelihood FKP hazard dan fungsi survival ya. Nah, karena kita di sini menggunakan data, jadi dalam analisis survival itu ada 3 jenis data ya. Data eksak, data terpancung, dan data tersensor. Ya, kalau data eksak itu datanya sudah pasti kapan terjadi eventnya. Kalau data terpancung itu peneliti menentukan kapan suatu sampel masuk dalam observasi, dan data tersensor itu jika hanya diketahui sebahagian informasi dari suatu individu atau objek hingga terjadi suatu event tertentu. Jadi kejadian pastinya kita nggak ada yang tahu. Nah, karena data sensor ada 3, data sensor kiri, data sensor interval, dan data sensor kanan. Data sensor kiri itu kalau suatu objek itu sudah masuk ke dalam observasi tapi tidak tahu kapan dia mulai terjadinya event. Ya, kalau data sensor kanan dapat terjadi karena suatu individu atau event itu belum mengalami suatu individu atau objek itu belum mengalami event setelah periode pengamatan terakhir. Jadi misalnya kita tentukan dalam waktu 5 bulan, kita mengamati selama 5 bulan pasien jantung tadi, ternyata setelah 5 bulan tidak terjadi suatu event apapun ke pasien itu, maka itu dikatakan data tersensor kanan. Atau seorang individu keluar dari pengamatan di tengah-tengah masa pengamatan. Misalnya kalau kita kaitkan ke contoh pasien penyakit jantung tadi, mungkin dia pindah atau dirujuk ke rumah sakit lain. Atau seorang individu mengalami event, tetapi bukan karena penyebab menjadi fokus penelitian. Eventnya misalnya dia meninggal gitu. Jadi yang menjadi ini adalah dia sembuh gitu ya. Jadi ini adalah tersensor, berarti ini tersensor kanan. Itu kemungkinan terjadi kalau tersensor kanan. Sementara kalau tersensor interval itu kita tentukan atau peneliti tentukan jangka waktu tertentu, tetapi tidak bisa ditentukan secara pasti kapan mulai dan kapan berakhirnya event dari suatu objek atau individu itu. Nah, oke, karena untuk tujuan rumusan masalah pertama sudah kita dapat kita formulkan secara teoritisnya. Sekarang fungsi likelihood. Nah, kita dalam melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayes, ya itu kita menggunakan fungsi likelihood dan fungsi distribusi period, gitu ya. Nah, bagaimana bentuk fungsi likelihood untuk data survival? Kalau pada versi Bayesian pada distribusi eksponensial, bahan talk kita minggu yang lalu, fungsi likelihood-nya itu adalah perkalian dari FKP. FKP-nya berdistribusi eksponensial gitu ya. Nah, kalau di sini kita mengkonstruksinya tergantung kepada
karena kita ada menggunakan data tersensor di sini. Ya, karena kita di sini mengambil kasus data sensor kanan, di mana event yang diamati itu terjadi melewati dari waktu yang ditentukan peneliti, berarti waktu survive-nya itu perlu dipertimbangkan dalam mengkonstruksi fungsi livelihood. Oleh karena itu, selain fungsi FKP-nya sendiri dari data, fungsi survival-nya juga dilibatkan dalam konstruksi fungsi livelihood. Adapun di sini ada berpangkat delta. Delta itu ada indikator penyensoran untuk setiap observasi. Observasinya ada 100, berarti nanti ada data delta untuk 100 observasi. Dan nilainya itu adalah menilai 1 jika datanya tidak tersensor atau datanya terobservasi. Ya, dan bernilai 0 jika datanya tersensor. Berarti datanya tidak terobservasi. Jadi dengan kata lain, kalau data itu terjadi event ya, atau dia terobservasi atau dia tidak tersensor, maka fungsi livelihood-nya adalah FKP-nya saja. Tapi kalau dia tersensor, maka dia menjadi karena datanya menjadi 0, maka dia fungsi livelihood-nya adalah fungsi survival-nya saja. Nah, ini fungsi livelihood-nya dikonstruksi berdasarkan formula ini. Nah, selanjutnya itu konsep teori yang kita pakai pada studi ini ya. Jadi tadi ada bagaimana mengkonstruksi fungsi livelihood, kemudian bagaimana mengkonstruksi fungsi apa namanya mulai dari fungsi kepadatan peluang ya, fungsi kepadatan peluang, kemudian fungsi survival, kemudian fungsi hazard dan fungsi livelihood. Nah, adapun kalau distribusi prior itu informasinya sama dengan yang bahan yang presentasi kita yang lalu ya. Ada prior yang apa kemarin prior yang konjugat tidak konjugat gitu ya. Kalau prior konjugat itu adalah prior yang satu karakter dengan fungsi livelihood-nya. Kalau prior tidak konjugat berarti tidak sama karakternya atau tidak se-family dengan fungsi livelihood-nya. Kemudian boleh juga kita mengambil prior informatif, yaitu distribusi terkait parameter yang mau kita observasi, yang mau kita estimasi, itu berdasarkan kepada informasi yang kita dapatkan dari penelitian sebelumnya. Ya, itu namanya prior informatif. Atau prior non informatif itu kalau kita memilih distribusi untuk parameter yang mau kita estimasi itu tidak ada informasi apapun. Jadi pada studi ini nanti kita akan memilih distribusi prior konjugat dan distribusi prior informatif, non informatif, yaitu prior Jeffrey. Sama dengan yang bahan presentasi sebelumnya. Jadi untuk memudahkan saja. Jadi apa namanya biar sinkron ya. Jadi sini perbedaannya hanya di penambahan fungsi survival dan fungsi hazard. Baik, jadi pada studi ini analisis survival Bayesian kita lakukan secara analitik dan secara empirik. Secara analitik yaitu kita mengkonstruksi formula untuk FKP-nya, formula untuk fungsi hazard-nya, dan formula untuk fungsi survival-nya. Jadi di sini itu yang pertama kita tentukan dulu formula untuk masing-masing FKP itu, kemudian kita konstruksi fungsi livelihood-nya. Di sini kita menggunakan data tersensor kanan. Nah, kemudian setelah dapat fungsi livelihood, berikutnya kita menentukan distribusi prior. Ya, prior untuk studinya di sini kita memilih distribusi gamma sebagai prior konjugat dan distribusi prior Jeffrey sebagai distribusi dari prior non informatif. Kemudian dari fungsi livelihood dan fungsi prior ya, itu bisa kita bentuk distribusi posterior ya, yaitu di mana fungsi posterior kemarin yang menggunakan terima Bayes ya, itu adalah kita mengalihkan distribusi livelihood dengan distribusi priornya dibagi dengan FKP marginalnya. Ya, nah dari distribusi posterior yang merupakan FKP bersyarat ya kita bisa mencari nilai harapannya ya, mean posterior dan ragam posterior atau posterior mean dan posterior varian. Ya ini minta maaf ya kadang istilahnya posterior mean MIN gitu ya atau posterior ragam gitu. Sebenarnya sama aja kan ini posterior mean dan posterior varian itu
Ya memang minta maaf ya tidak konsisten gitu, tapi sebenarnya dia istilah yang sama. Nah, dari masing-masing prior yang kita pakai ya, itu kita estimasi posture mean-nya berapa, ragam posturnya berapa. Nah, nanti kedua nilai ini digunakan untuk menduga nilai selang kepercayaan biasnya atau apa yang kita sebut dengan credible interval bias dari kedua prior yang telah kita gunakan. Jadi itu kira-kira step-step pada studi ini dengan dilakukan secara analitik. Kemudian studi yang kedua menggunakan data empirik, tapi ini kita menggunakan data Pakitan. Kenapa data Pakitan? Karena kebetulan untuk studi ini studinya telah dilakukan oleh mahasiswa ya, oleh mahasiswa sarjana bimbingan kami, ya itu dia menggunakan data bangkitan. Kalau data empirik juga boleh, yaitu kita mencari data yang berdistribusi eksponensial dan ada yang tersensornya. Nah, yang pertama yang dilakukan pada studi data empirik ini adalah karena menggunakan data bangkitan, tentu kita membangkitkan atau menyediakan data, ya. Menyediakan data yang berdistribusi eksponensial dan memiliki parameter theta. Nah, ini tetanya ditentukan juga. Nanti tetanya kalau nggak salah 0,7. Sebentar. Lowbat. Nah, kemudian setelah datanya tersedia, tentu kita menentukan distribusi priornya, ya distribusi priornya formulanya seperti apa. Kemudian dengan menggunakan formula itu kita hitung, ya karena kita sudah mempunyai angka-angka data yaitu berupa angka, tentu kita bisa menghitung distribusi posterior untuk setiap prior yang kita pilih. Kemudian bisa kita hitung pula posterior mean dan posterior varian dari formula yang kita telah hasilkan pada studi analitik sebelumnya. Dan oke, ini kita hitung ya berapa mean posteriornya, berapa ragam posteriornya, dan berapa selang kepercayaannya atau credible intervalnya. Nah, satu lagi untuk menentukan mana performa yang lebih baik ya, tentu kita menggunakan evaluasi penduga parameter yang yaitu menggunakan metode AIC atau IKK informasi kriteria. Nah, nilai AIC ini sebenarnya adalah menyatakan apa namanya fungsi atau metode mana yang menghasilkan error yang paling kecil. Jadi distribusi yang menghasilkan IC paling kecil itu adalah berarti metode yang memiliki performa yang lebih baik. Nah, ini kita bandingkan, kemudian bisa kita estimasi juga fungsi survival dan fungsi hazard dengan menggunakan formula yang telah kita hasilkan pada studi analitik sebelumnya, dan ini kita menggunakan data bangkitan. Jadi sudah ada angka-angka di sini. Baik, kemudian dengan mengikuti alur atau tahapan yang tadi diuraikan, ya, di sini kita lakukan bagaimana mengkonstruksi formula untuk fungsi survival, fungsi hazard, dan fungsi likelihood dari data yang berdistribusi eksponensial dan tersensor kanan. Oke, tadi kita misalkan T nilai ya, waktu survival dari pembaca continuity yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameternya kita simbolkan dengan theta, di mana FKP-nya adalah untuk distribusi eksponensial adalah seperti ini, T-nya besar dari 0 dan theta juga mesti besar dari 0. Dan bisa kita buktikan bahwa distribusi kumulatifnya adalah 1 dikurang ini. Ya, kita tahu bahwa fungsi distribusi kumulatif itu adalah peluang dari T kecil dari T kecil, gitu ya. Bisa kita lihat di landasan teori tadi bagaimana menghasilkan sehingga fungsi distribusi kumulatifnya adalah sama dengan ini. FT-nya kita gunakan yang ini tentunya. Nah, itu baru fungsi kumulatif. Nah, fungsi kumulatif itu kita gunakan untuk mengkonstruksi fungsi survivalnya. Yang mana di landasan teori tadi kita udah dapat bahwa ST itu adalah 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif. Nah, distribusi kumulatif adalah sama dengan ini, kita dapat dari persamaan sebelumnya. Nah, berarti fungsi survivalnya adalah sama dengan ini.
Kemudian fungsi azad dengan menggunakan rumus yang telah kita hasilkan di landasan teori tadi, yaitu fungsi azad itu adalah perbandingan dari FKP-nya dan fungsi survival-nya. Mana FKP untuk distribusi eksponensial adalah ini dan fungsi survival-nya adalah ini. Dan ini kita dapatkan nilainya adalah theta. Jadi theta berarti nantinya akan konstan ya karena tidak ada eh, apa T-nya di sini. Nah, kemudian untuk fungsi likelihood-nya, ya, untuk fungsi likelihood pada data tradisional kanan, nah di sini kita menggunakan dua apa namanya dua variabel yaitu TI dan delta I, di mana TI itu adalah nilai dari waktu survivalnya dan delta I adalah data tersensornya. Maka dia tersensor atau tidak. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa fungsi likelihood untuk data tersensor dia menggunakan fungsi survival dalam konstruksi fungsi likelihood-nya. Jadi di sini kita gunakan formula yang sama ya, dan di mana FT atau FKP kita pada studi ini menggunakan distribusi eksponensial dan fungsi survivalnya juga telah kita definisikan sebelumnya, maka tinggal kita substitusi ya. Kita lihat di persamaan ke-17 ini ya, ini adalah FKP atau FT dari distribusi eksponensial, sementara ini adalah fungsi survival dari distribusi eksponensial yang tersensor kanan. Nah, kemudian persamaannya ini sama dengan bagian yang kanan ini. Ini adalah fungsi likelihood. Nah, karena kita akan menentukan distribusi prior, tentu kita harus identifikasi terlebih dahulu. Fungsi likelihood ini setara dengan distribusi apa, ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, tidak semua fungsi distribusi, tidak semua fungsi likelihood bisa kita tentukan kesetaraannya dengan distribusi yang lain. Nah, ini diasumsikan kita dapat menentukan bahwa distribusi ini ternyata setara bentuknya dengan distribusi gamma gitu. Kita ingat distribusi gamma, alfa, beta pada landasan teori yang di slide sebelumnya, bahwa kalau distribusi gamma, alfa, beta yang menjadi alfanya adalah ini ya, Pak Ibu ya, adalah sigma dari delta I tambah 1. Ini alfanya, kemudian betanya adalah sigma dari T. Nah, ternyata bentuk fungsi likelihood ini itu setara dengan distribusi gamma, tapi parameternya yang berbeda. Ya, kalau gamma alfa beta cuma theta pangkat alfa kurang 1 kali eksponen pangkat min theta beta, gitu ya. Sementara kalau yang ini alfa aksennya adalah sigma dari delta I tambah 1, sedangkan betanya aksennya adalah sigma dari TI. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa likelihood-nya di sini adalah merupakan distribusi gamma juga. Nah, selanjutnya setelah kita dapat fungsi likelihood, langkah selanjutnya adalah menentukan distribusi prior. Nah, prior ini sebenarnya sudah kita informasikan di lecture series pertama bahwa subjektif peneliti mau menentukan yang mana. Nah di sini kita memilih distribusi gamma sebagai prior konjugat dan prior Jeffrey sebagai prior non informatif. Nah ini akan kita konstruksi dulu gamma priornya seperti apa dan Jeffrey-nya distribusi priornya seperti apa. Nah, oke. Kalau kita memilih distribusi gamma sebagai prior, ya tentu kita tinggal pilih bentuk FKP-nya. Nah, ini FKP dari si distribusi gamma, ya. Nah, di sini kita distribusi prior untuk theta, ya, karena theta adalah parameter yang akan diestimasi. Nah, sebagaimana yang telah kita nyatakan pada licenses pertama sebelumnya, bahwa pada metode Bayes, ya, perbedaannya dengan metode penduga parameter yang lain, parameter yang akan diestimasi, ya, itu dianggap sebagai pembacak, ya, pembacak yang memiliki fungsi kepadatan peluang. Nah, itu direpresentasikan dalam distribusi prior. Nah, itu perbedaan metode Bayes dengan metode penduga yang lain. Nah, karena itu di sini makanya distribusi priornya untuk theta kita sebutkan di sini. Maka dia karena distribusinya gamma, ini ada FKP gamma, ya. Ini adalah FKP gamma dengan parameternya adalah alfa dengan beta, atau kita menulisnya di sini adalah si theta itu berdistribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta.
gitu ya. Nah, eh, itu distribusi priornya. Nah, selanjutnya eh, dari distribusi prior dan di fungsi likelihood yang kita peroleh, kita ingin menentukan distribusi posterior. Nah, distribusi posterior. Jadi ini dalam rangka kita dalam rangka proses untuk melakukan penugahan titik ya dan penugahan selang untuk menghasilkan mean posterior, ragam posterior serta credible interval bias. Kita harus menentukan terlebih dahulu distribusi posteriornya. Nah, dalam definisinya distribusi posteriornya itu adalah dirumuskan sama dengan perkalian. Ini adalah fungsi priornya dan ini likelihood-nya. Jadi likelihood-nya bisa dinyatakan dalam berbagai formula ya, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Kalau kemarin kita menyebutkan dalam L ya, L cantik theta gitu. Nah, di sini kita menyimbolkan dalam F theta besar theta ini berarti adalah distribusi fungsi likelihood. Nah, kemudian dibagi dengan FKP marginal. FKP marginal. Nah, ini bentuk ini tidak selalu bisa kita tentukan secara eksak ya. Tapi pada studi kali ini ya bisa kita tentukan secara eksak. Maka kita gunakan simbol sama dengan. Tapi kalau tidak karena yang denominatornya ini cenderung konstan, maka biasanya kemarin kita gunakan simbol proporsional ya. Jadi boleh kita gunakan F theta besar T itu proporsional dengan priornya kali si likelihood-nya. Kali likelihood-nya, itu boleh. Tapi karena pada studi ini bisa kita tentukan secara eksak, maka kita gunakan simbol sama dengan. Baik, kita lihat bagaimana prosesnya, Bapak Ibu. Nah, pertama tentu kita tentukan dulu perkalian dari prior dan fungsi likelihood. Ini prior dari gamma tadi ya, udah kita tentukan di awal bahwa prior konjugat adalah distribusi gamma. Jadi di sini distribusi prior gamma. Kemudian fungsi likelihoodnya ini ya fungsi yang sudah kita konstruksi sebelumnya juga dengan mempertimbangkan atau mengakomodir fungsi survival juga. Nah, kemudian dari perkalian likelihood kali prior kali likelihood ini dapat distribusinya seperti ini. Ya, nah selanjutnya yang penyebut yang di bawahnya yaitu integral dari FT kali prior kali likelihoodnya. Kita prosesnya tidak kita lihatkan di sini, dapatlah hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah pembagi yang dari untuk mendapatkan distribusi posterior itu. Nah, dengan menstitusi pembilang dan penyebut yang tadi telah kita hasilkan, maka didapatlah posteriornya adalah sesuai dengan persamaan 23 ini, Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari perkalian prior kali likelihood, kemudian dibagi dengan FKP marginal, yaitu integral dari prior kali likelihood itu. Nah, dari distribusi posterior ini, ternyata dapat kita identifikasi, ya, kalau ini semua adalah konstanta ya, konstan karena tidak ada theta. Nah, di sini dia berdistribusi gamma juga ternyata. Ya, jadi distribusi posteriornya ternyata distribusi gamma dengan parameter skalanya atau alfanya adalah ini. Sigma dari delta I tambah alfa. Ini adalah alfa aksennya ya. Nah, ini adalah beta aksennya. Jadi dapat kita nyatakan bahwa dengan menggunakan prior gamma kita simbolkan di sini theta 1 berarti ini priornya gamma. Prior dari distribusi gamma itu ternyata dia juga berdistribusi gamma tapi parameternya saja yang berbeda. Ya, alfanya atau parameter skalanya ini dan lokasinya adalah ini. Itu posterior. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, setelah mendapatkan rumus untuk posterior, nah setelah kita ketahui posterior itu adalah FKP ya, FKP bersyarat ya, Bapak Ibu dan mahasiswa. Nah, untuk mendapatkan dugaan titiknya, yang menggunakan metode Bayes, kita gunakan nilai harapan dari si FKP posterior tadi gitu. Nah, kita tahu bahwa posteriornya adalah berdistribusi gamma. Nah, kalau
kita udah buktikan sebelumnya pada landasan teori bahwa kalau suatu pembacak theta berdistribusi gamma alfa koma beta gitu ya, maka nilai harapannya sama dengan alfa per beta gitu kan ya. Ini bisa kita buktikan dan ragamnya atau varian dari si theta itu adalah alfa per beta kuadrat. Nah, ini tinggal kita substitusi aja. Kalau tadi alfa aksinya adalah ini ya dan beta aksinya adalah ini. Ya, jadi nilai ini berarti min posteriornya. Ini min posterior atau posterior min dari distribusi prior yang menggunakan distribusi gamma. Dapat kita formulanya. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus atau sifat definisi dari ragam distribusi gamma, maka kita dapat posterior variansinya atau ragam posteriornya untuk prior gamma. Ya, prior gamma adalah ini. Dah dapat Bapak Ibu dan mahasiswa bahwa ini penuga titik dari dari prior gamma. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama ya kita lakukan untuk prior Jeffrey. Ya, kita lakukan untuk prior Jeffrey, tetapi di sini kita tidak uraikan seperti tadi ya. Takut nanti terlalu pusing nih mahasiswanya. Ya. Nah, jadi di sini konsepnya sama, kapannya sama, yaitu ya apa namanya? Kita tentukan dulu prior Jeffrey itu formulanya seperti apa? Ya, prior Jeffrey itu menggunakan metode Jeffrey. Dapat prior Jeffrey-nya, kemudian kita tentukan distribusi posteriornya. Distribusi posterior itu adalah perkalian dari likelihood kali distribusi priornya dibagi dengan marginalnya. Ya, nah di identifikasi distribusi posteriornya dia berdistribusi gamma juga ternyata. Gamma juga ternyata, tapi parameternya berbeda dengan prior yang berdistribusi gamma yang tadi sudah kita definisikan. Nah, di sini dapatlah bahwa min posterior untuk prior yang berdistribusi Jeffrey itu adalah sigma dari delta I kurang 2C tambah 1 per sigma dari TI. Ya, kalau kita bandingkan dengan min posterior yang menggunakan prior gamma, sedikit perbedaan ya. Kalau pada prior gamma itu min posteriornya adalah sigma delta I tambah alfa per sigma TI tambah beta. Nah, sigma delta I sama dengan 1 ini. Ya, sigma delta I sama dengan 1 karena berarti yang tidak tersensor ya atau yang terobservasi ya, yang diambil itu berapa buah, dia nilainya kan 1 atau 0 gitu, jadi yang berjumlah 1 berapa gitu, ini yang kami jumlahkan nanti. Nah, alfanya nanti akan diberikan karena kita menggunakan data bangkitan di sini. Nah, kalau pada prior Jeffrey ini bukan tambah alfa tapi kurang 2C tambah 1. Nah, C itu suatu konstanta aja dalam prior Jeffrey. Itu tidak ada definisinya. Di suatu konstanta sembarang aja. Nanti akan kita tentukan berapa nilainya. Nah, itu min posteriornya. Adapun untuk ragam posteriornya adalah karena distribusi posteriornya juga berdistribusi gamma, yaitu alfa per beta kuadrat, maka tinggal kita substitusi. Alfanya sama dengan sigma dari delta I sama dengan 1 ya, yang dijumlahin berapa buah gitu. Kurang 2C tambah 1 per beta kuadrat. Ini ragam posteriornya dengan menggunakan prior Jeffrey. Adapun dengan menggunakan prior gamma tadi adalah sigma dari delta I tambah alfa per TI tambah alfa tambah beta kuadrat. Jadi sedikit perbedaan. Ya, nah itu penugas titiknya, yaitu dugaan min dan dugaan ragam untuk parameter yang akan kita estimasi, yaitu laju dari distribusi eksponensial. Nah, adapun selang kepercayaan, ya, selang kepercayaan atau credible interval bias, ya, itu kalau kita simbolkan theta duga bias adalah min posterior, ya, yaitu duga titik untuk theta yang dihasilkan dari menggunakan penuga bias, sedangkan var dari theta penuga bias itu ragam, var theta duga bias ini simbol untuk
ragam dari Penuga Bayes ya, ragam dari Penuga Bayes atau posterior ragam atau posterior varian tadi, maka kredibel interval Bayes 1 min alfa 100% untuk nah alfa ini beda dengan alfa yang di gamma tadi ya. Alfa ini taraf nyatanya mau berapa. Tingkat kesalahan tipe Garrett error Garrett tipe 1 ya. Alfanya biasanya diambil 5%. Maaf ini agak beda ya, bukan alfa dan beta pada distribusi gamma tadi. Nah, adapun formula untuk menentukan credible interval bias untuk kasus ini sebenarnya berlaku umum ya, berlaku umum. Karena Penuga Bayes itu kalau karena dia dia metodenya bisa menghasilkan menghampiri distribusi normal, maka dia menggunakan hampiran normal untuk mengkonstruksi credible intervalnya. Ya, maka di sini batas bawahnya adalah theta Penuga Bayes dikurang Z alfa per 2 kali, nah ini sebenarnya semangat baku ya. Tapi karena kita menggunakan ragam posterior, jadi akar dari ragam posterior. Nah ini sama juga dengan serangka kepercayaan kira normal sebenarnya, karena menggunakan Z. Nah untuk batas atasnya adalah ini, kalau tadi dikurang nih ditambah. Jadi ini sebenarnya berlaku umum untuk distribusi manapun. Ya. Cuman pada kasus ini karena distribusi eksponensial, maka nanti duga titiknya menggunakan rumus min posterior dari hasil distribusi eksponensial yang dihasilkan. Oke, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Oke, itu teoritisnya tadi ya. Jadi analisis secara teoritisnya sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada analisis survival Bayesian dengan menggunakan data empirik. Nah, data empirik itu boleh menggunakan data bangkitan ya, atau menggunakan data kasus ya. Data kasusnya boleh data primer atau data sekunder. Data primer itu kalau kita langsung mencari datanya, menghitung datanya, meneliti ya sehingga di datanya itu ada, atau data sekunder, data yang kita ambil dari sumber yang lain. Nah, di sini karena ini tujuannya untuk menyajikan bagaimana kombinasi dari analisis survival dan metode Bayes, jadi kita gunakan data bangkitan. Ya. Nah, adapun data bangkitan yang kita gunakan adalah berdistribusi eksponensial, ya karena kasusnya kita ambil distribusi eksponensial dari 100 buah data. 100 buah data. Nah, jadi ini soal kita tolong dong sediain 100 buah data yang berisi eksponensial, parameternya, lajunya adalah sekitar 0,7. Nah, nanti muncul tuh, ya, tersedialah data sebanyak 100 buah. Nanti nilai parameter lajunya tentu berkisar di antara ini. Tentu karena kita soalnya kita mengambil sampel ya dari suatu populasi yang sangat besar, tentu nanti akan kita duga apakah titanya masih sama dengan 0,7, kan belum tahu gitu. Belum tahu. Jadi itu yang mau kita uji. Nah, tambah lagi kasusnya di sini adalah terdapat 9 buah data yang tersensor. Ini 9-nya dari mana? Ini cuma skenario kita saja ya untuk bisa memudahkan kita dalam membangkitkan data. Nah, kemudian setelah tersedia data sebanyak 100 buah dengan 9 buah yang tersensor, kemudian dihitung ya. Dihitung jumlah T itu adalah nilai dari nilai dari datanya, di mana data ini mewakili atau diinterpretasikan sebagai daya tahan ya, daya tahan gitu. Nah, ternyata penjumlahan dari keseluruhan data itu adalah 133. Kenapa ini dimunculkan? Karena nanti dalam perhitungan rumusnya tadi ada kita memerlukan sigma dari TI gitu ya. Jadi kita munculkan terlebih dahulu, kemudian ada jumlah data yang ini delta-nya yang sama dengan 1 sebenarnya. Kalau yang tersensor adalah 9, berarti yang tidak tersensor ada sebanyak 91. Berarti data yang sama dengan 1 ada sebanyak 91 data. Nah, kemudian karena nanti kita memerlukan nilai alfa dan beta, maka kita tetapkan saja. Ya, tetapkan saja karena menggunakan data bangkitan. Ya, kita tetapkan saja alfanya 1 dan betanya 0,7. Baik. Nah, oke. Jadi ini satu lagi yang tadi terlupa ada nilai C ya. Tadi ingat ya Bapak Ibu ya dan mahasiswa dalam pendugaan titik kita ada nilai C ya tadi ya. Maaf kita kita balik dulu ke slide sebelumnya. Ya pada pendugaan titik baik menggunakan periode Jeffrey kan ada C nih. Ada sigma T yang tadi 133 poin sekian gitu ya. Delta I yang 91. Nah, ada C. Di
di prior gamma menggunakan nilai alfa dan beta. Ini yang kita tetapkan. Alfa, beta, alfa 1 tadi kita kalau nggak salah 0,7 ya. Itu yang kita tetapkan. Tapi kalau data sekunder tentu itu bisa dihitung. Nah, itu yang kita gunakan nilai-nilai angka itu pada di sini ya. Dengan di sini kita memilih ya, memilih konstanta Jeffrey-nya itu kita pilih aja dengan selang 0,2 antara 0 dan 1 itu 0,6 nggak masuk ya. Oke, kita ambil saja 0,2, 0,4, 0,8 dan C. Kemudian kita hitung berdasarkan kepada formula yang kita telah hasilkan pada studi analitik sebelumnya. Ya, ini menggunakan rumus dari min posterior gamma ya. Yang tadi apa? Sigma delta I, kalau nggak salah sigma delta I tambah alfa gitu. Ya, dapatlah posterior minnya adalah sama dengan 0,6860. Kemudian dengan menggunakan periode Jeffrey, tadi kalau nggak salah rumusnya apa ya? Sigma delta I kurang 2C tambah 1, kalau nggak salah ya. Ya maaf kalau salah, bisa kita lihat aja rumusnya nanti. Nah ternyata dugaan titiknya ya, posterior minnya adalah 0,686866. Nah tadi kita membangkitkannya berapa dari populasinya? Tetanya 0,7 ya, 0,7. Nah ini ternyata dia dekat. Nah, untuk yang konstanta Jeffrey-nya 0,4, nilainya ternyata 0,683 dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk C yang kita masukkan 0,8 nilainya segini. C sama dengan 1 nilainya 0,6746. Ini adalah posterior min dari periode gamma dan periode Jeffrey, tapi karena ada konstanta Jeffrey yang boleh kita desain berapa nilainya, ya ini kita dapatkan 4 angka. Kita ambil simulasi memilih 4 nilai C yang berbeda. Nah, kemudian kita hitung juga bias. Bias yaitu selisih antara nilai theta yang kita tetapkan tadi. Ya, tadi kita tetapkan nilai theta-nya pada data bangkitan ada 0,7 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita buat bias adalah selisih antara theta dengan theta duga. Dapatlah ini biasnya 0,0140 pada periode Jeffrey dengan menggunakan C sama dengan 0,2 nilainya segini. Pada periode Jeffrey, konstanta Jeffrey 0,4, biasnya atau selisih 0,7 dengan 0,6836 adalah segini. Untuk konstanta Jeffrey 0,8 segini selisihnya, dan untuk C yang sama dengan 1 sama dengan segini. Nah, sebenarnya yang paling baik itu yang bagaimana? Adik-adik. Sebenarnya bias itu adalah paling kecil ya. Yang paling kecil. Jadi untuk melihat bias saja ini dapat kita lihat untuk sementara ternyata untuk periode Jeffrey dengan menggunakan konstanta Jeffrey C sama 2 itu menghasilkan bias yang lebih kecil. Artinya nilai dugaan titik yang dihasilkan itu lebih mendekati ke nilai yang sebenarnya, ke nilai populasi asalnya di mana sampelnya dibangkitkan dibanding dengan periode yang lain atau konstanta Jeffrey yang lain. Nah, tetapi ada kriteria lain yang kita gunakan juga, yaitu posterior varian. Posterior varian itu adalah berarti keragaman ya. Keragamannya itu semakin kecil, itu berarti dia semakin baik keragamannya. Nah, ini ternyata untuk prior gamma dia sama nilainya dengan prior Jeffrey yang menggunakan C 0,4, 0,8, dan 1. Tapi pada C sama 0,2 dia sedikit sekali lebih besar. Cuma sekitar 0,0001 selisihnya. Baik, tetapi kriteria yang kita gunakan untuk menentukan prior mana yang terbaik adalah dengan metode AKIK informasi kriteria atau metode AIC, yaitu metode AIC yang menghasilkan nilai yang terkecil. Di sini mana nih yang paling kecil? Ini dengan menggunakan periode gamma segini nilainya 253,6266 dengan periode Jeffrey C-nya 0,2 sedikit lebih tinggi ya dari gamma, dengan C 0,4 lebih kecil, 0,8 lebih besar lagi, 0,8, dan dengan C sama dengan 1 dia jauh lebih besar. Jadi yang paling kecil itu adalah pada C sama dengan 0,4. Nah, kemudian karena kita juga menentukan credible interval bias, ini batas bawah dan batas atas untuk periode gamma, ini batas bawah dan batas atas untuk periode Jeffrey dengan C sama dengan 0,2 dan seterusnya.
Ya, kemudian boleh juga kita tentukan lebar credible interval bias. Nah, penduga yang baik tentunya akan menghasilkan lebar yang lebih presisi gitu ya, atau dengan kata lain dia lebarnya itu lebih kecil. Tetapi di sini, nah ini memang studinya agak sulit kita menentukan karena nilainya hampir-hampir semua. Ternyata dengan konstanta Jeffrey itu yang paling besar, ya, yang prior gamma lebih kecil, yang prior Jeffrey 0,4 lebih kecil, 0,8 lebih kecil. Nah, yang C sama dengan 1 juga lebih kecil. Nah, mungkin untuk memudahkan kita ya untuk melihat untuk membantu kita menentukan mana yang lebih baik karena di sini agak bingung ya karena hampir berdekatan nilainya dan kriteria yang kita gunakan juga cuma satu lebih kecil di Pira Jeffrey. Tapi kalau kita lihat bias dia lebih besar. Tapi sebenarnya berdasarkan nilai AIC itu boleh kalau kita berpedoman kepada mana IC yang paling kecil itu kita putuskan sebagai kriteria menentukan metode terbaik ya itu boleh saja. Nah selanjutnya mungkin dengan ilustrasi grafik ya mungkin ini sebenarnya kan per titik ya ini titiknya pada 0,2 untuk yang Jeffrey yang biru sebenarnya kan ini cuman bukan kontinu ya tapi dia di titik tapi kita ilustrasinya dia kontinu saja di sini. Oh, dia di sini pada 0,2 dia sedikit lebih besar ya ini 0,8 lebih kecil lagi jadi 0,6 nggak kita hitung ya 0,6 nggak kita hitung tadi ya tapi kira-kira kecenderungannya menjadi adalah seperti ini jadi kira-kira siapa si prior dengan menggunakan distribusi gamma sebagai distribusi priornya itu dia akan lebih baik ya dari distribusi prior Jeffrey ketika nilai konstanta Jeffrey-nya kurang dari 0,2 dan pada konstanta Jeffrey-nya besar dari 0,8. Jadi ini posisi prior Jeffrey-nya, prior gamma-nya lebih baik. Sementara kalau prior gamma-nya lebih baik yaitu pada prior gamma lebih baik, prior gamma, kebalik saya. Maaf ya. Nilai C adalah nilai yang paling kecil. Jadi pada kondisi ini ya, pada nilai konstanta Jeffrey kurang dari C, kurang dari 0,2 ini adalah prior gamma lebih baik. Prior gamma lebih baik pada kondisi C-nya konstanta Jeffrey-nya kurang dari 0,2 atau dia lebih besar dari 0,8. Sementara prior Jeffrey akan lebih baik pada kondisi C-nya antara 0,2 dan 0,8. Itu kira-kira. Kira-kira kalau kita mau menentukan mana performa prior yang lebih baik berdasarkan kepada nilai AIC. Nah, setelah kita dapatkan mana yang performa yang lebih baik, tapi kondisional ternyata ya Bapak Ibu dan mahasiswa. Nah, pada rumusan masalah tadi kan kita juga menentukan rumus untuk fungsi survivalnya. Kemudian penerapannya pada data bank kita berapa? Apa modelnya? Ya, karena analisis survival itu sebenarnya adalah analisis untuk mengkonstruksi model suatu objek atau individu dapat memiliki daya tahan hidup pada periode waktu tertentu. Nah, untuk kasus pada studi ini, rumus fungsi survivalnya adalah ini, ya, yaitu epsilon pangkat min 0,6860 TI. Ya, adapun rumus untuk fungsi Hazardnya adalah, nah dia konstan tuh karena dia bergantung cuma berdasarkan kepada theta. Nah, ini formula atau model ya fungsi survivalnya dan fungsi Hazardnya berdasarkan kepada kasus yang kita angkat, data yang kita angkat. Nah, apakah rumus ini kok selalu seperti ini? Ya, tentu tidak ya Bapak Ibu ya, dan mahasiswa semua. Tentu bergantung pada data dan bergantung pada distribusi sampel apa yang kita gunakan dalam studinya. Nah, mungkin ini ilustrasinya ya untuk fungsi survival itu bahwa dia terjadi kecenderungan penurunan pada waktu tertentu. Jadi mungkin interpretasi yang bisa kita dapatkan dari model fungsi survival ini adalah bahwa peluang untuk daya tahan hidup dari individu ini atau daya tahan bisa beroperasinya dengan baik suatu mesin atau apalah gitu ya, asumsinya ke kasus yang bersesuaian, itu kecenderungannya akan berkurang
pada interval waktu tertentu. Malah ini kalau diteruskan mungkin akan menemui kegagalan atau kematian kalau misalnya kasusnya pasien gitu ya, atau misalnya kalau ilustrasinya ke mesin mungkin mesinnya akan rusak atau tidak bekerja dengan baik lagi gitu. Ini artinya yang dapat kita peroleh dari fungsi survival pada studi ini. Ya, adapun kalau fungsi hazardnya adalah bahwa peluang kegagalan dari individu atau objek yang di observe pada studi ini adalah konstan. Ada konstan. Itu sebesar 0,7. Ya. Nah, itu model survivalnya dan model hazardnya ya. Dan juga kita sudah dapat menentukan mana yang terbaik. Nah, mungkin kesimpulannya kita sesuaikan saja dengan rumusan masalah tadi, ya apa formula untuk fungsi survival, ya, jadi rumusnya adalah ini. Apa formula untuk fungsi hazard, yaitu rumusnya seperti ini. Nah, ini kasusnya adalah spesifik untuk kasus distribusi eksponensial. Mau distribusi yang lain itu silakan menggunakan tahapan yang sama. Ya, dengan proses estimasi yang sama nanti akan didapatkan formula atau rumus yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana dudukan titiknya min posterior dan dagang posterior untuk dua prior yang berbeda ya dengan menggunakan rumus yang telah kita dapatkan dengan menggunakan tahapan-tahapan pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayes untuk kasus data daya tahan hidup, maka telah kita dapatkan bahwa formula min posteriornya adalah ini, ragam posteriornya ini dua-duanya untuk prior konjugat distribusi gamma. Sedangkan prior yang kedua yaitu prior non informatif, kasusnya di sini kita ambil prior Jeffrey, min posteriornya adalah ini, sedangkan ragam posteriornya adalah ini. Oke, itu rumusan masalah yang kedua untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan ya? Bagaimana penerapannya dan menentukan mana prior yang paling baik ya, mana prior yang paling baik. Nah, karena kita di sini menggunakan nilai AIC, maka dapat kita simpulkan bahwa prior gamma cenderung menghasilkan nilai AIC yang lebih kecil atau nilai AIC yang lebih kecil dibanding prior Jeffrey, yaitu pada C kurang dari 0,2 atau C besar dari 0,8. Atau dengan kata lain, prior gamma akan menghasilkan dugaan yang lebih baik dibanding prior Jeffrey pada kondisi prior Jeffrey C-nya kurang dari 0,2 atau C-nya besar dari 0,8. Nah, mungkin itu saja tadi Atisa bahan yang bisa kita share pada kesempatan ini. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Saya akhiri terlebih dan terkurang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan materi. Oke, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa ditulis di kolom di kolom chat ataupun raise hand. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin sambil oh ya. Oke, baik. Baik, itu ada satu Iya, Bu. Ini Silakan ada, Atisa. ya Bu. Ada pertanyaan dari Ustadz Nasana, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu atas ilmu yang disampaikan hari ini. Izin bertanya, apakah analisis survival Bayesian mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, seperti di analisis regresi, adanya uji multikolonialitas, dan lain-lainnya? Terima kasih, Bu. Ya. Boleh dijawab dulu, Bu? Oke, baik. Makasih suatu Hasanah. Ya. Oke, baik. Ya, bagus pertanyaannya ya.
Nah, kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan metode penduga parameter seperti penduga kuadrat terkecil atau metode kemungkinan maksimum, itu model yang kita hasilkan memang kita harus uji asumsi sisaannya. Maka sisanya berdistribusi normal, maka sisanya homogen ragamnya, apakah tidak ada Tetapi, faktor korelasi, ataukah tidak ringkas spekto kali ya. ataukah apa ragamnya sudah terpusat di nol gitu ya. Nah, tetapi karena kita di sini menggunakan analisis Bayesian ya, di mana di sini termasuk pada analisis non parametrik ya. Jadi sebenarnya tanpa asumsi sebaran pun kita bisa melakukan. Jadi eh, kita tidak perlu memerlukan uji multikolinearitas atau uji asumsi sisa lainnya. Nah, uji multikolonialitas itu adalah uji keterkaitan atau hubungan antar variabel variabel bebas gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang kita berikan pada studi ini belum memasukkan hubungan regresi ya, regresi karena kami ingin memberikan bahan yang paling dasar dulu. Jadi kita di sini menggunakan satu dataset saja, satu variabel saja, yaitu data yang berdistribusi eksponensial dan tersensor kanan. Kalau pada lecture series yang pertama, data yang distribusi eksponensial gitu ya. Nah, pada lecture series yang ketiga, nanti baru kita masukkan ada variabel prediktor pada regresi Bayesiannya. Jadi, oke, jadi walaupun tidak ada kita belum perkenalkan uji multiko ya, tapi baik bagus ini pertanyaannya. Jadi kita tidak perlu melakukan uji apakah ada korelasi yang besar antar variabel bebas gitu pada kajian ini gitu. Jadi minta maaf bagi yang lain di sini kita belum memasukkan variabel bebas. Nah, sebenarnya studi ini ya bisa bisa tentu kalau dilanjutkan nanti itu kita bisa melakukan analisis survival ya. Jadi kita ingin menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang berpengaruh yang mempengaruhi si respon. Yang mana yang menjadi responnya adalah yang daya tahan tadi, waktu survive tadi itu sebagai respon atau yang biasa kita simbolkan dengan Y ya dari mahasiswa ya dengan Y. Nah sebagai variabel bebasnya atau variabel indikatornya itu boleh kita pilih berdasarkan kepada literatur. Tentunya kita nggak bisa asal milih apa saja variabel yang dijadikan atau disasumsikan mempengaruhi si respon. Misalnya pada kasus daya tahan atau lama rawat si pasien jantung misalnya. Apa saja yang mempengaruhinya? Itu muncul nanti variabel prediktor. Misalnya adalah jenis kelamin misalnya, atau misalnya umur, atau misalnya jumlah komorbid yang dimiliki oleh si pasien. Tapi lagi-lagi variabel bebas itu semua adalah kita ambil dari penelitian sebelumnya, nggak bisa kita pilih-pilih atau berdasarkan pada asumsi kita saja. Ya, tapi minta maaf di sini kita belum memunculkan itu. Sebenarnya risetnya boleh dilanjutin ke situ. Jadi kita melakukan regresi, analisis regresi, ya, yaitu analisis hubungan sebab akibat antara beberapa variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Dengan di mana variabel tak bebasnya adalah lama waktu tadi. Maka kasusnya berapa lama seseorang didiagnosa penyakit atau misalnya kasusnya berapa lama atau misalnya kasusnya faktor yang mempengaruhi lama operasi dari suatu mesin misalnya. Jadi itu kita libatkan di sana, di sini nanti variabel bebas. Jadi di sini memang pada series yang kedua ini tadi tidak kita munculkan analisis uji asumsi ya, termasuk uji multiko. Tapi pada analisis Bayesian secara umum, kalaupun kita melakukan analisis regresi itu kita tidak perlu gitu. Kita tidak perlu melakukan itu. Tapi kalau pada studi secara teoritis itu boleh kita tunjukkan bahwa pada data kita ada masalah ternyata gitu. Kemudian kita lakukan pemodelan menggunakan metode klasik ya, metode maksimal likelihood misalnya kita lakukan juga pemodelan menggunakan metode Bayes. Kemudian kita bandingkan mana yang menghasilkan model yang baik. Itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Bayes walaupun ada asumsi yang terlanggar, dia masih menghasilkan model yang acceptable, model yang memenuhi secara teoritis. Seperti itu. Begitu Atisa untuk jawabannya. Nah, ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sudah menjelaskan secara detail ya Bu dan secara jelas bahwasanya uji
multikolinearitas ini belum dijelaskan juga ya Bu di sini. Bagaimana dari Uswatun Hasanah? Apakah sudah paham? Sudah. Makasih moderator. Oke. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan kedua dari Randa Trisaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Izin bertanya terkait prior Jeffrey. Saya masih kurang memahami apakah bentuk fungsi prior Jeffrey ini sudah ditentukan atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Randa Trisaputra ya. Nah, memang Ibu sengaja men-skip informasi tentang metode Jeffrey. Ya, tadi itu khawatirnya takut Anda agak membingungkan dengan konsep metode Bayes dan konsep analisis survivalnya. Tapi oke, baik. Jadi kalau pada prior Jeffrey, sedikit informasi ya, itu kita menggunakan metode Jeffrey. Ya, jadi fungsi FKP-nya kita tentukan dari suatu definisi yang terkait metode Jeffrey. Jadi FKP-nya ada. FKP-nya ada kita dapatkan, yaitu kalau nggak salah dari nilai harapan turunan kedua dari fungsi likelihood-nya. Nah, likelihood-nya seperti apa? Ada definisinya gitu ya. Jadi di lecture pertama juga tidak kita munculkan Jeffrey, memang sengaja Ibu skip ya. Tapi kalau mau nanti Randa boleh hubungi Ibu karena rumusnya ada definisinya untuk Jeffrey sendiri. Tapi prinsipnya kita juga mengkonstruksi fungsi kepadatan peluang yang menggunakan metode Jeffrey. Dari mana dapatnya? Yaitu dari kalau nggak salah rumusnya nilai harapan dari turunan kedua dari FKP dari fungsi likelihood-nya begitu. Nah, kemudian proses berikutnya sama dengan yang telah diuraikan sebelumnya. Kira-kira begitu, Randa. Mudah-mudahan tidak puas, biar nanti Randa menghubungi Ibu. Kali ini masih saya. Iya Maaf. Bu. Nah, oke mungkin begitu Randa. Kalau ingin lebih mendalaminya, boleh nanti dihubungi ibunya. Karena tadi memang dari ibunya belum menjelaskan secara Ya, lebih dalam ya Bu. ya, sengaja. Ini Bu ada yang resen dari Ibu Asmira Yoza Bu. Boleh Bu dipersilakan untuk bertanya Bu Asmira. Iya, terima kasih Atisa. Mungkin terkait pertanyaan Usatun Hasanah tadi mungkin Bu Prof. Ran Uswatun menanyakan apakah analisis survival Bayesian mempunyai asumsi yang harus dipenuhi seperti deregresi gitu. Mungkin gitu barangkali ya Bu Vera, karena seperti yang sekarang kan eksponensial ya. Jadi mungkin kalau menurut saya gitu mungkin asumsi yang harus dipenuhi itu justru mengenai data yang kita pakai gitu karena tergantung dari apa fungsi kepekatan peluang yang kita gunakan untuk menurunkan rumus untuk parameter gamma itu tadi gitu. Jadi seperti yang sekarang Bu Vera lakukan itu kan datanya dipandang dia menyebar menurut sebaran eksponensial gitu. Jadi mungkin itu yang harus diperiksa ketika kita memodelkan data survival dengan metode yang sekarang gitu kan ya. Jadi kita harus periksa bahwa datanya memang menyebar eksponensial. Nah, nanti kalau penurunannya dilakukan dengan menggunakan sebaran yang lain, datanya mungkin harus menyebar menurut sebaran itu juga. Begitu bukan Bu Vera? Ya, ya betul Bu Yoza. Jadi di sini karena ini lanjutan dari legislasi pertama, ya di sana kita mengambil kasus yang spesifik yaitu data berdistribusi eksponensial. Adapun kalau misalnya kita melakukan kelompok data yang lain untuk riset yang lain, studi yang lain, tentunya kalau kita punya data nih, awalnya dari data, tentu kita tes dulu datanya berdistribusi apa. Itu banyak uji yang bisa kita lakukan ya, salah satunya uji Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalnya datanya kebetulan eksponensial, oke, berarti tahapannya adalah seperti yang kalau misalnya dia tidak terkait data survival, berarti seperti pada lecture yang pertama, kalau menggunakan metode Bayes. Kalau misalnya ada data terkait data survival dan dia ada data tersensornya, gitu, maka kita lakukan tahapannya dengan menggunakan apa yang kita berikan sekarang. Nah, kebetulan di sini karena uji asumsi itu di sini kan analisis regresi itu biasa dan uji multiko itu pada analisis regresi. Nah, di sini untuk kemudahan saja kita belum memasukkan variabel bebas. Variabel bebasnya jadi kita belum menerangkan tentang uji asumsi, uji multiko dan uji yang lain pada
studi ini. Dan untuk secara umumnya dalam metode Bayes itu dia tidak perlu uji itu karena justru kalau ada yang terlanggar dia bisa menyelesaikan masalah yang terlanggar itu gitu. Begitu kira-kira apanya, Bu Yoza. Terima kasih, Bu Vera. Sama-sama Bu Yoza. Bu Yoza ini pakar statistik juga ini dari Hebat. Departemen Matematika dan Sains Data Lingkungan. Ibu saya dibilangin pakar, Iya, Bu. iya. Cuma mau bertanya aja tuh. Ya, maksudnya tadi itu dia menanyakan, uswatunya menanyakan apakah ada asumsi yang harus dipenuhi. Berarti asumsinya salah satunya yang memang asumsi mengenai datanya gitu. Itu yang memang harus dipenuhi oleh data, itu yang harus diperiksa gitu. Ya, harus Kalau kita memang tes untuk dulu. Mudiko memang nggak ada perlunya gitu karena memang bukan regresi yang dilakukan di sini gitu. Ya, iya. Ya, jadi bukan semua data, kalau misalnya data ini eksponensial itu enggak ya, adik-adik ya. Jadi kita tes dulu data kita apa gitu. Misalnya telah kita uji ternyata dia Poisson gitu. Itu dengan data FKP Poisson kita melakukan analisis pendudukan parameter untuk distribusi pendudukan parameter dengan menggunakan metode Bayesnya gitu. Oke, baik. Berarti nanti melihat datanya dulu ya, Bu. Data Ya, itu berdistribusi apa, baru nanti kita lihat dari FKP-nya itu ya, Bu. ya. Pada studi ini kita skenariokan datanya adalah eksponensial. Tapi sebenarnya kalau data yang lain tentu harus diuji dulu. Banyak FKP-FKP yang kemungkinan ada di data. Oke, baik, Bu. Lanjut dari pertanyaan selanjutnya aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, lanjut Atisa. Ini adalah pertanyaan yang selanjutnya, Bu, dari Nabila Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, apakah Ibu bisa memberikan contoh, di sini maksudnya data real sederhana, Bu. Contoh data real sederhana untuk menentukan bagaimana data tersensor kanan, tersensor kiri, dan data tersensor interval. Boleh, Bu, dijelaskan. Oke, baik Nabila Zahra Faruqi. Ya, jadi data survival itu salah satunya kemungkinan data tersensor ya, karena menyangkut data daya tahan. Nah, ada data tersensor kanan seperti yang kita contohkan tadi, yaitu misalnya kita mengamati pasien penyakit jantung, dimulai dari waktu tertentu sampai mulai dari dia misalnya didiagnosa penyakit sampai nah data sensor kanan itu ya, data sensor kanan itu ada pula dua macamnya, yaitu tersensor kanan tipe 1 dan tersensor kanan tipe 2. Kalau tersensor kanan tipe 1 itu yaitu banyaknya event itu ditentukan event yang diamati itu hanyalah event yang terjadi pada jangka waktu yang ditentukan. Misalnya kita mengamati pemakaian dari suatu mesin tertentu dalam 5 tahun. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke contoh tadi, kita ini kan dulu tipe 2. Kalau tipe 2 itu jumlah event yang kita amati ditentukan di awal. Misalnya ada 10 buah. Nah, kita tentukan pengamatannya. Kita tidak menentukan lama pengamatan, tetapi selama jumlah pengamatan itu telah terpenuhi sebanyak 10 buah, itu pengamatan kita hentikan. Nah, itu yang tersensor kanan, ada 2. Nah, pada studi ini kita mengambil mungkin tersensor tipe 1 ya, karena data bangkitan, asumsinya seperti itu. Nah, yaitu di mana jumlah event itu terjadi selama jangka waktu yang kita tentukan. Contohnya tadi, misalnya, apa tadi itu? Penyakit jantung gitu tadi ya, penyakit jantung. Nah, misalnya selama tersensor 1 dalam 5 bulan kita amati, setelah 2 tahun, setelah 2 bulan itu ada yang sembuh berarti dia terobservasi, tidak tersensor gitu. Atau setelah 3 bulan masa pengamatan ada pasien itu yang pindah, atau misalnya pasien itu hilang kontak dengan kita tidak tahu lagi ya bagaimana kondisinya, itu berarti dia tersensor gitu. Nah, itu yang tersensor. Jadi di ujung kanannya kita nggak tahu ya, atau kita tahu dia sembuh berarti dia tersensor. Nah, kalau tersensor kiri itu kita bayangkan kalau kiri sebelah kiri ya. Nah, itu misalkan kita mau observasi kepada murid TK
yang untuk bisa membaca misalnya, atau murid SD kelas 1 untuk bisa membaca. Nah, itu kita awali dari waktu tertentu, ternyata ada beberapa orang anak yang sudah pandai membaca setelah di waktu kita melakukan observasi. Itu berarti kita tidak tahu kapan dia mulai membaca sebenarnya. Itu namanya tersensor kiri. Nah, kalau tersensor interval, saya itu lebih kepada penelitian yang sifatnya arah-arah kesehatan ya. Itu salah satu contohnya misalnya apa ya? Dalam periode waktu tertentu, saya ada seorang penyakit jantung, ternyata dia terdiagnosa pula penyakit eh, jantung itu memiliki penyakit penyakit diabetes misalnya, diabetes. Jadi kapan nih dia mulai penyakit diabetes dan kapan dia sembuh dari penyakit diabetes. Jadi ada interval waktunya. Mungkin mungkin itu lebih kurang. Kira-kira seperti itu. Nah, jawabannya bisa. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Begitu tadi Nabila contoh data sederhana baik yang dari tersensor kanan, tersensor kiri, dan tersensor interval. Bagaimana dari Nabila? Apakah sudah paham? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Cynthia Priliadona, Bu. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana cara menentukan batas sensor waktu yang ditentukan oleh peneliti? Dan pertanyaan saya yang kedua, Bu, dari penjelasan Ibu tadi, berarti yang kita olah nanti nilainya 1 dan 0 saja, Bu. Ya. Baik, ada dua pertanyaan di sini ya, sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang pertama batas sensor. Batas sensor itu batas kita menentukan pengamatan sebenarnya, bukan sensor ya. Kalau batas sensor itu nanti kaitannya eh, mungkin maksudnya nih lamanya waktu pengamatan, ya waktu pengamatan mungkin. Karena kalau sensor itu ada datanya tersensor atau tidak tersensor. Nah, untuk menentukan waktu pengamatan itu tentukan oleh peneliti. Untuk menentukan dia apakah tensor kiri, kanan atau interval itu tentukan peneliti. Ya, tapi secara umum sebagaimana diberikan contoh yang tadi secara umum. Itu ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana cara menentukan ya? Menentukannya tergantung kepada ya peneliti kita, misalnya kita maunya kayak penyakit jantung gitu, kalau saya kalau tensor kanan kita mau TP1 TP2 tergantung kita juga, misalnya mau TP1 berarti ya udah kita mengambil banyaknya sampel itu sebanyak berapa orang yang sudah terjadi event event gitu. Nah, atau kalau yang tipe 2 misalnya kita tetapkan sorry, kalau tipe 1 misalnya kita amati 5 bulan, ya udah 5 bulan, berapa tuh banyak ya tersensor dan tidak tersensor. Kita terima berapa adanya. Kalau misalnya tipe 2 kan itu kita tentukan jumlah yang mengalami event dulu, misalnya ada 10 orang gitu. Nah, dalam jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan, makanya pokoknya setelah dapat yang 10 orang terjadi event, oke, berarti kita stop waktu pengamatannya. Jadi benar-benar diserahkan pada peneliti, tergantung juga biaya penelitian ya, karena penelitian itu kan kalau memang dia mengobserv betul-betul itu kan memakan waktu gitu. Jadi dan tergantung kepada ukuran data dan berbagai faktor lainnya. Kemudian yang kedua, dari penjelasan Ibu tadi berarti kita olah nanti nilainya. Nah, oke. Jadi ada tadi variabel sensor ya, variabel sensor yang disimbolkan dengan delta, delta I. Delta I itu I adalah sebanyak data. Jadi setiap data nanti akan kita beri nilai memang 1010 gitu. Satu untuk yang terobservasi atau tidak tersensor, 0 untuk yang tersensor atau yang tidak terobservasi. Karena nanti memang nilainya 011 karena nanti mempengaruhi kepada bagaimana formula untuk fungsi likelihood yang akan kita gunakan dalam pendugaan parameternya. Kira-kira begitu, Atisa. Oke, baik Bu. Jadi tadi untuk berapa lama waktunya dan bagaimana kita menentukan sensor kanan kirinya itu benar-benar diserahkan kepada penelitinya ya Bu. Dan Dan untuk tergantung kepada pertanyaan yang kedua, konsep. emang benar nilai yang digunakan Ya, ya kalau kiri kanan itu memang konsepnya tergantung juga kepada Bu. konsepnya ya. Wah, Ya Bu. ya, Yang untuk nilai tadi emang benar nih yang digunakan itu 1 dan 0 juga ya Bu. ya. Selanjutnya itu pertanyaan dari Tifa Salsabila.
Assalamualaikum Bu Profesor, izin bertanya Bu, untuk analisis survival sendiri, apa yang membedakannya dengan misal analisis lama rawat pasien yang diperoleh dari membuat model dengan metode lain Bu? Terima kasih banyak Bu. Oke. Beda analisis survival dengan analisis lama rawat pasien yang diperoleh dari membuat modelnya dengan metode yang lain. Oke, eh, jadi lama rawat itu berarti kan lama seorang pasien eh, apa namanya, lama dia bertahan hidup. Asumsinya kalau dia sudah meninggal kan berarti udah stop itu ininya, terjadi event gitu. Nah, kalau analisis survival itu ada analisis yang menggunakan data lama rawat salah satunya, atau data lama tahan hidup, atau data lamanya beroperasi, atau apa lainnya ya. Jadi kalau metodenya, kalau kalau metodenya karena analisis lama rawat adalah bagian dari analisis survival. Nah, metodenya mungkin maksudnya metode analisis survival Bayesian mungkin ya, Tifa ya. Analisis survival Bayesian dengan analisis lama rawat dengan metode misalnya Cox proportional hazard gitu ya. Eh, Semana diketahui bahwa analisis survival itu bisa dengan metode lain, bukan hanya dengan Bayesian aja, dengan metode yang maximal likelihood, metode Cox proportional hazard, atau metode yang lain. Nah, bedanya adalah karena penggunaan metode itu sendiri gitu, dan tahapan dalam pendugaannya. Kalau pada analisis survival metode Bayes tentu menggunakan aturan pada metode Bayes. Kalau menggunakan analisis survival metode MLE tentu menggunakan tahap MLE, atau analisis survival dengan Cox Hazard menggunakan tahapan itu gitu. Dan kita kebetulan pernah mahasiswa ya. Nah, ini sebenarnya penelitian saya itu sangat-sangat dibantu oleh mahasiswa. Nah, itu Atifa dulu pernah dilakukan juga perbandingan analisis survival Bayesian dengan perbandingan dengan Cox proportional hazard dan metode yang Cox proportional hazard kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata dengan menggunakan analisis Bayesian itu cenderung menghasilkan model yang performanya lebih bagus. Tapi untuk data itu gitu, untuk data itu karena kalau di kita apa namanya ya, kalau menggunakan data data sekunder itu kan banyak asumsi yang kita pakai. Nah, itu kita agak susah untuk mengatakan bahwa ini berlaku umum. Jadi kita bisa bicara untuk data kasus. Kira-kira begitu, Tisa. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Bagaimana dari penanya Bu Atifa Salsabila? Iya, terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Berarti kalau analisis lama rawat, misal pakai metode Bayesian, itu merupakan maksudnya salah satu analisis survival juga gitu ya, Bu? Iya, iya. Menjadi analisis survival juga dengan metode Bayesian. Gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak waktunya, Bu. Ya, sama Tifa. Mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman, Bu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya, Bu. Oke. Oke, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas ilmunya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi, Bu. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Boleh sedikit sebelum ke MC sedikit aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan, Bu. Untuk ini aja closing statement aja. Jadi analisis apa namanya, penerapan dan metode Bayesian itu apa namanya? Kalau secara konsep dasarnya kan udah kita lihat di lecture series pertama kemarin ya, itu simple sebenarnya, dan mungkin karena kesederhanaan itu dia mudah dihibrid. Ya, dihibrid. Nah, pada lecture series yang kedua ini kita lihat hibridisasi metode Bayesian dengan analisis survival gitu. Nah, kebetulan saya diinformasikan kalau di UIN itu belum ada kajiannya terkait metode Bayesian. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, jadi untuk kalau yang kasus pemodelannya itu kan biasanya cenderung kita melibatkan variabel bebas ya.
variabel prediktor atau variabel variabel penentu gitu. Nah, mungkin nanti akan kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan variabel bebas dalam menentukan kasus apa gitu. Misalnya pemodelan apa gitu. Kalau udah pemodelan berarti kita menggunakan atau melibatkan variabel prediktor dalam analisis kita. Jadi dan lagi ini contohnya yang kita ambil adalah untuk distribusi eksponensial. Tidak semua data survival berdistribusi eksponensial. Banyak yang lain, misalnya data Weibull, distribusi Weibull, distribusi Rayleigh atau inverse Rayleigh, dan banyak itu saya juga nggak bisa sebutkan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya Anda memiliki bahan riset dan diawali dari data, tentu kita uji dulu datanya berdistribusi apa, dan kita baru menggunakan metode yang pas dalam menyelesaikan masalah apa yang Anda temui dalam data yang Anda punya itu. Ini itu saja, semoga bermanfaat ya, dan bisa konsepnya bisa di general gitu untuk distribusi dan kasus metode penduga parameter yang lainnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Vera atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga kepada Atisa yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi pada pagi menjelang siang ini. Untuk hari ini kita cukupkan pada lektur series kedua, sementara untuk lektur series ketiga akan kami informasikan lebih lanjut. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan peserta lektur series yang telah menyimak kegiatan dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kepada peserta juga sudah diizinkan untuk meninggalkan Zoom. Oke, izin live ya, Bu Lilis, Ibu-ibu, Bapak, dan adik mahasiswa semua. Assalamualaikum.